dikirim ke teman, Masya Allah, itu gibah namanya. Dosanya, tobatnya belum diterima sebelum mendapat ridho dan melepaskan daripada orang yang bersangkutan. Kalau belum ketemu, tobat belum diterima, Pak. Sama juga dikatakan dalam hadis, man akhadha syai'an minal ardi bi ghairi haq, siapa yang merampas hak orang walaupun sejengkal tanah, bagi-bagi waris ada kelebihannya semeter, sejengkal, ngomong begini nimbang sejengkal aja, pelit sama saudara. Jangan, kalau bukan hak kita kembalikan, Pak. Karena di hadis dinyatakan siapa yang merampas hak orang lain walaupun sejengkal tanah, maka kelak di hari kiamat khusifa lahu yaumal qiyamati ila sab'i aradin, badannya akan ditekuk, badannya akan dilipat dengan 7 lapis tanah walaupun sejengkal. Jadi pikirnya begini, jangan bicara sejengkal di permukaan, nimbang hanya sejengkal aja ribut sama saudara. Enggak, sejengkal itu problemnya, tanah itu kan ada 7 lapis, Pak. Berapa kayanya ketika dia ngambil sejengkal itu, diukur 7 lapis tanah ke bawahnya. Kalau di bawahnya ada lumpur, di bawahnya ada material, ada permata, ada apa namanya, ada apa di bawah tanah, Pak. Ini kalau gas kan paham ya, di tanah ada apa aja, Pak? Ada kandungan emas nggak, Pak? Ini ada yang tukang gali nggak di sini kira-kira? Jadi bicaranya begini, jangan hanya semeter, nggak apa-apa ngambil cuma semeter kok. Semeter itu kan di permukaan, Pak. Mungkin di Jalan Kuningan itu semeternya 50 juta. Jangan hitung cuma semeter, kali 7 lapis di bawahnya. Makanya orang yang merampas hak orang lain walaupun sejengkal akan ditekuk badannya ketika nanti di hari kiamat sampai oleh 7 lapis tanah di bawahnya. Karena dia ngambil tuh sampai ke bawah. Dia ngambil bukan di permukaan doang, sampai turun ke bawah itu hak orang diambil. Karena itu apabila mengalami hal itu, solusi bertobatnya tidak hanya memohon ampun kepada Allah, kembalikan haknya. Kalau nggak ketemu orangnya, ahli warisnya. Karena yang namanya hutang diwariskan, piutang pun diwariskan. Kalau bapak berhutang kepada seseorang, tidak sempat membayar, orangnya keburu meninggal dunia, cari ahli warisnya, karena piutang itu diwariskan. Sama berhutang pun, seorang berhutang meninggal dunia belum sempat membayar hutangnya, maka hutangnya dibebankan kepada ahli waris. Maka waktu menyerahkan jenazah kan ada yang namanya menyerahkan jenazah. Apabila almarhum almarhumah selama hidup di dunia ada sangkut paut hutang piutang, sejak ini dilimpahkan kepada ahli waris. Begitu. Kalau belum dibayar hutangnya, muzabzabun, dia itu di alam kuburnya terlantung, terkatung-katung nasibnya, Pak. Kalau di masyarakat disebut gentayangan. Jadi yang disebut arwah gentayangan bukan yang nyangkut di puhunan, Pak. Arwah gentayangan ngambang terus nyangkut, itu majin namanya, Pak. Tapi yang disebut arwah gentayangan belum selesai urusan di dunia dengan hak-hak sesama, maka arwahnya nggak naik ke atas, nggak dipendam ke bumi. Itu yang namanya gentayangan. Nah, kemudian ada kesempatan kita dalam Muharram itu satu hari yang dimuliakan, yang disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, tanggal besok awal Muharram, hari Rabu, 10 hari yang akan datang disebut hari Asyura, 10 Muharram. Siapa yang dikatakan dalam hadis Nabi tanggal 10 Muharram, bapak-bapak saya titip siapin duit buat belanjain keluarga. Karena kata Nabi dalam hadis, man sawassa'a ala iyalihi fi ashuril haram, siapa asratil haram, siapa yang membelanjakan keluarganya di tanggal 10 Muharram, wasa'allahu wasa'allahu lahu rizqah hazihi sanah atau fitil kasanah.
siapa yang di tanggal 10 Muharram jajanin anak, jajanin istri, lihat istri, kayaknya ini cincin udah lama mah, kuningnya udah hilang, yuk tuker di toko emas, tambahin Pak segera 2 gram. Kata Nabi, orang yang membelanjakan tanggal 10 Muharram keluarganya, rezekinya juga akan diluaskan oleh Allah sampai tahun yang akan datang. Tanggal 10 Muharram, nabung dulu Pak, besok siapin jajannya tanggal 10 Muharram. Terserah tuh Bapak mau ajak rekreasi, mau beliin kebiasaan hari-hari masak pakai kangkung tempe. Kalau 10 Muharram tambahin pakai ayam Pak. Jadi tausiah iyal namanya, memberikan kelebihan rezeki kepada istri, pada keluarga. Yang belum punya istri gimana Ustaz? Pada calon mertua, kira-kira. Atau kepada umum ya, keluarga kita punya ponakan itu keluarga kita. Tausiah iyal. Kemudian malamnya Pak, itu yang kita kenal ada tradisi ikhtisal. Disuruh mandi Pak, mandinya mandi sunnah Pak. Jadi yang disebut mandi bulan Muharram bukan tanggal 1 Pak, tanggal 10 Muharram. Maka diteliti kenapa diperintahkan mandi sunnah tanggal 10 Muharram, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yakhriqu bi'r Zamzam, sumur Zamzam yang ada di kota Makkah. Saya berbicara dalam konteks mujizat ya Pak. Kalau mujizat itu di luar akal ya Pak. Kalau pakai akal Bapak nggak ketemu mujizat. Bagaimana tongkat Nabi Musa bisa dipukul membelah lautan? Pakai akal nggak ketemu Pak. Profesor mana yang mikir bisa pusing Pak. Jadi mujizat. Sumur Zamzam itu kandungannya mujizat. Maka di tanggal 10 Muharram siapa yang mandi, maka pada malam itu Allah sodet sumur Zamzam, namanya yakhriqu, dibolongin sehingga dia keluar berjumpa atau bertemu dengan sairil miyah. Semua air akan bersatu pada malam 1 Muharram dengan air Zamzam. Maka siapa yang mandi tidak akan terkena penyakit illal maut, kecuali penyakit kematian. Penyakit yang lain nggak kena atau sembuh dari penyakitnya bimukjizati bi'r Zamzam, dengan mukjizatnya sumur. Jadi sumur Zamzam itu ngalir ke sumur-sumur kita. Kalau mau mandi 10 Muharram nggak perlu ke tetangga nyari, kan dulu katanya pakai sumur 7 ya. Pernah nggak Pak dengar begitu Pak di kampung-kampung? Kalau Pak Budi ya, di bulan Muharram kan ada yang mandi 7 sumur ya. Jadi ntar numpang tetangga, Pak saya ambil airnya, dikumpulin sampai 7 sumur. Nggak perlu, sumur sendiri aja itu sudah bersatu dengan ma'u Zamzam, dengan air Zamzam. Itu kemuliaan 10 Muharram. Dan mengusap kepala anak yatim beserta menginfakannya. Makanya ada istilah lebaran yatim. Istimewanya apa kita di bulan Muharram menyantuni yatim? Maka barang siapa yang mulatofatul yatim, berbuat kebaikan, mengasihi anak yatim, tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Di tanggal 10 Muharram lebaran yatim, kita santuni yatim, sama saja pahalanya seperti menyantuni seluruh yatim yang ada di dunia. Itu keistimewaan menyantuni yatim di bulan Muharram, persisnya pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Ya, begitu sebagai pengantar dari kita sama-sama mentadaburi atau kita merenungi dan mensyukuri nikmat pergantian tahun. Ya, dari sini barangkali ada pendalaman pertanyaan, silakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang keutamaan bulan Muharram, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Tentang hutan tadi yang diwariskan
diwariskan kepada anak gitu ya. Betul, ya. Nah, tapi apakah hukum administrasi di kita di Indonesia itu mendukung untuk proses Ya. perdata gitu ya? Saya juga ada kenalan orang tuanya punya piutang gitu, Ya. dengan pamannya sendiri, tapi anaknya tidak mau membayar hutang. Ya, ya, betul. Ya, tapi belum proses hukum sih, saya bisa nanya aja apakah bisa diproses secara hukum administrasi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaan yang bermanfaat ini, yaitu mengenai kaitan dengan hutang piutang yang menjadi beban atau bukan menjadi tanggung jawab ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza tadayantum faktubuha. Ketika engkau bertransaksi, wa idza tadayantum, apabila saling hutang piutang, engkau faktubuha, hendaklah engkau tulis. Jadi harus ada catatan tulisan, Pak. Berpiutang fulan, yang mengutangi adalah fulan, jumlah hutangnya sekian, tanggalnya sekian, perjanjiannya akan dikembalikan tanggal sekian. Itu Al-Quran sudah menuntun kita faktubuha. Kalau terjadi transaksi hutang piutang, maka adalah ada catatan. Maka yang jadi masalah, dan kemudian dilengkapi dalam fikih untuk adanya persaksian. Jadi selain mencatat, ada saksi, 2 orang saksi, Pak. Jadi dalam hal saksi hutang, saksi nikah itu 2. Kalau saksi tuduhan zina 4. Saksi nikah, saksi hutang ada 2 orang saksi, Pak. Nah, harus disertai itu. Maka apabila tidak ada catatan, tidak ada persaksian, mengaku-ngaku hutang itu, maka itu bisa ditolak tuh, Pak. Maaf, Pak. Nah, ini bapak saudara almarhum punya hutang sama saya. Ya, hutangnya sekian, tapi nggak ada catatannya, itu nggak berhak, pengakuannya ditolak, Pak. Dalam Islam aja seperti itu. Mestinya administrasi kita lebih rapi lagi dari itu. Maka pada prinsipnya orang bisa menagih hutang dengan alasan pertama ada catatan, yang kedua ada 2 orang saksi. Maka kalau dia menggugat pembayaran hutang tanpa ada 2 alat bukti, pertama catat, yang kedua tidak ada 2 orang saksi, jangan dibayar, Pak. Walaupun mungkin kenyataannya terjadi transaksi hutang piutangnya terjadi betul, tapi itu nanti di akhirat, itu administrasi akhirat. Tetap nanti di akhirat nggak hilang, ya, nggak hilang datanya. Tapi di dunia diatur, yaitu dengan catatan dan juga dengan 2 orang saksi. Kalau saya sih nggak sampai, tidak pernah memproses sampai ngecek ke administrasi negara, ya nggak pernah mengecek begitu. Tapi saya yakin dia lebih lebih sempurna lagi, lebih rapi lagi. Nah, tapi dalam Islam itu 2 catatan dan 2 orang saksi. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa digugat hutangnya. Kita anggap ahli waris nggak punya tanggungan, Pak, karena nggak ada bukti. Ya, gitu. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini Pak, kan tadi Bapak bilang katanya ada mandi sunnah ya di hari ke-10, itu pelaksananya tuh bisa kapan aja, Pak? Ya. Jadi yang disunahkan iktisal masnunah atau istilahnya adalah mandi kesunahan di tanggal 10, yaitu berlaku pada malam harinya, Pak. Kalau yang mandi itu malam hari. Malam hari itu yang dimaksud setelah maghrib sampai dengan subuh. Itu yang disebut dengan waktu pergantian awal tahun Islam.
Jadi tahun Islam itu kan bulan Komariah namanya, menurut perhitungan bulan bukan matahari. Makanya kapan terbitnya bulan? Terbitnya bulan yaitu ghurub, saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam kan terbit bulan tuh. Makanya karena bulan Islam beda dengan bulan Masehi nasional. Kalau nasional menurut perhitungan terbitnya matahari. Kalau kita menurut terbitnya bulan. Jadi mulainya habis maghrib sampai dengan waktu subuh. Nah itu di malam itu mandinya, ya. Tapi kalau doa awal tahun sejak maghrib sampai dengan maghrib kembali, itu yang doa awal tahun ya. Jadi kalau yang nggak sempat doa setelah maghrib awal tahun, nanti siangnya masih bisa tuh Pak. Paginya setelah sholat duha masih bisa doa awal tahun. Tapi syariat sunnah mandi, ya syariat sunnah mandi itu berlaku dari setelah maghrib sampai dengan subuh, limited. Jadi batas akhirnya sampai subuh. Ya demikian. Tanggal 10 ya Pak, 10 Muharram kalau nggak salah itu tanggal 29 ya Pak. Kalau tanggal 19 besok awal berarti malam tanggal 29. Malam tanggal 29 itu 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura, puasa Asyura. Jadi malam siangnya kita puasa, malamnya kita disunahkan mandi. Paginya puasa, malamnya mandi. Itu namanya puasa Asyura. Ya, malamnya disebut malam 10 Muharram. Ya. Baik, Ustaz, ini yang terakhir terkait dosa yang telah tadi dijelaskan, bahwa dosa itu ada dosa pada Allah, ada dosa pada manusia. Dosa pada Allah dengan cara beristighfar, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa manusia dengan saling memaafkan.